Hidupku berubah dalam sekejap. Mamaku, Rania, jatuh sakit dan butuh biaya besar sementara gajiku sebagai pelayan kafe tak mampu menutupinya. Di tengah keputusasaan, bos kafe tempatku bekerja, seorang janda berusia 48 tahun bernama Naila, menawarkan jalan keluar yang tak pernah kubayangkan, pernikahan dengan dirinya. Saat itu juga, aku merasa terjebak dalam pilihan paling sulit sepanjang hidupku. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam kisah ini, izinkan aku mengajak kalian semua untuk meninggalkan jejak sederhana di kolom komentar. Sebutkan dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Aku ingin merasakan, seolah kisah hidupku yang penuh liku ini terdengar oleh sahabat dari berbagai penjuru negeri. Hidup tak selalu memberi kita kesempatan memilih jalan terbaik. Kadang, kita dipaksa untuk mengambil langkah yang tak pernah terpikirkan hanya demi orang yang kita sayangi. Begitulah yang kualami. Mamaku, Rania, menjadi alasan terbesar aku bertahan. Alasan aku sanggup menelan pahitnya kenyataan. Dan semua berawal dari sebuah tawaran yang merubah arah hidupku selamanya. Hari itu, suasana kafe begitu sepi. Hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan cangkir dan langkah-langkah kecil yang hilang timbul. Aku sedang merapikan meja ketika suara Naila, bosku, memanggilku dari balik meja kasir. "Arka, sebentar bisa ke ruanganku?" tanyanya. Aku mengangguk tanpa curiga, menaruh nampan di rak, lalu melangkah ke belakang. Begitu masuk, aku melihat wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Sorot matanya tajam, tapi bukan marah. Seolah ada sesuatu yang berat ingin dia sampaikan. Aku duduk di kursi kayu, sementara ia berhadapan denganku dengan kedua tangannya saling menggenggam. "Arka," suaranya bergetar pelan. "Aku tahu situasi ibumu. Aku tahu kau sedang terjepit soal biaya pengobatan." Dadaku langsung sesak. Aku tak menduga ia memperhatikan sampai sedetail itu. Selama ini aku selalu berusaha menutupi kesulitan keluargaku. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku bisa bantu semuanya. Aku akan menanggung seluruh biaya rumah sakit dan kebutuhan ibumu." Tapi, ucapnya terhenti, menatapku dalam-dalam. Aku merasa waktu berhenti berjalan. Jantungku berdentum tak terkendali. "Syaratnya, kau bersedia menikah denganku." Seakan bumi berhenti berputar. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar di siang bolong. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perkataan itu mengguncang seluruh batinku. Pernikahan? Dengan Naila? Bosku sendiri yang hampir 2 kali usiaku? Aku mencoba tersenyum hambar. Seakan itu hanya candaan. Namun tatapan matanya terlalu serius. "Aku tidak main-main, Arka. Aku janda. Aku sudah lama sendiri. Aku tidak mencari cinta besar atau romansa. Hanya seseorang yang bisa menemaniku menjalani hari-hari. Dan aku melihatmu, seorang anak muda yang sedang berjuang keras demi ibunya. Aku ingin ada alasan untuk saling menguatkan." Aku menunduk, menatap lantai kayu ruangan itu. Suara Naila menggema di kepalaku, bercampur dengan bayangan wajah mama yang terbaring di rumah sakit. Tangan mama yang kurus, suaranya yang lemah, selalu berkata padaku, "Nak, jangan menyerah ya. Mama masih ingin melihatmu bahagia." Kata-kata itu menghantui batinku. Pulang malam itu, aku tak bisa tidur. Suara tawaran Naila berputar-putar di telingaku. Rasanya hidup memberiku 2 jalan yang sama-sama menyakitkan. Menolak dan membiarkan mamaku semakin terpuruk, atau menerima dan kehilangan arah masa mudaku. Aku berdoa lama, menengadah dengan air mata mengalir, meminta petunjuk yang tak kunjung datang. Keesokan paginya, aku mencoba berbicara pada mama. Aku duduk di tepi ranjang rumah sakit, menggenggam tangannya yang dingin. "Ma, ada sesuatu yang harus aku ceritakan." Mama membuka mata perlahan, menatapku penuh kasih sayang. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Air mata mama menetes. Ia berusaha bicara meski suaranya serak. "Arka, jangan korbankan hidupmu hanya untuk mama." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Aku rela, Ma. Aku sanggup demi melihatmu sembuh."
Aku tidak bisa hidup tenang kalau membiarkan Mama menderita. Mama menangis semakin deras. Aku tahu ia merasa bersalah. Tapi di saat yang sama aku sudah mantap. Hidupku memang tak lagi milikku sepenuhnya. Ada jiwa yang lebih penting dariku sendiri. Mamaku. Malam itu, aku menulis dalam hati sebuah janji. Apapun risikonya, aku akan menerima tawaran itu. Walau aku tak tahu bagaimana jalan selanjutnya. Aku yakin satu hal, pengorbanan ini adalah caraku mencintai Mama. Hari yang tidak pernah kubayangkan akhirnya tiba. Udara pagi itu terasa berat. Seakan setiap hembusan angin membawa bisikan takdir yang menyeret langkahku. Aku berdiri di depan cermin dengan jas pinjaman, mencoba menata diri. Namun semakin lama menatap bayangan sendiri, semakin aku merasa asing. Seolah lelaki di cermin bukan lagi Arka yang kukenal, melainkan seseorang yang dipaksa dewasa sebelum waktunya. Aku berangkat dengan hati bergetar, ditemani sepi yang terus berbisik. Di ruang sederhana tempat akad akan digelar, hanya ada beberapa orang. Penghulu, 2 saksi, seorang tetua kampung, dan tentu saja mamaku yang duduk di kursi roda dengan wajah pucat namun berusaha tersenyum. Wajahnya bergetar menahan haru, meski aku tahu di balik matanya tersimpan perasaan bersalah yang tak bisa ia ucapkan. Lalu, masuklah Naila. Ia melangkah dengan kebaya krem sederhana, rambut disanggul rapi, riasan tipis menutupi garis lelah di wajahnya. Sekilas ia terlihat anggun, tapi aku dapat menangkap semburat kesepian yang tak pernah bisa ia sembunyikan. Pandangan kami bertemu, dan sekejap aku merasakan dunia terhenti. Di balik tatapan matanya, ada permohonan untuk diterima apa adanya, bukan sekadar bos, melainkan seorang wanita yang sudah lama merindukan kebersamaan. Penghulu mulai membuka acara dengan suara lantang. Kata demi kata yang diucapkannya menggema di ruangan sempit itu, seolah menekan dadaku lebih kuat. Ketika tiba giliranku mengucapkan ijab kabul, lidahku kaku, suaraku nyaris tercekat. Beberapa kali aku menarik napas dalam, berusaha menyalurkan keberanian. Hingga akhirnya, kalimat sakral itu keluar dari mulutku, sebuah ikrar yang mengikat diriku dengan Naila. Terdengar sahutan serentak dari saksi. Sah. Suara itu bagaikan palu yang memutuskan takdirku. Seketika, ruang seakan menyempit, membuatku ingin pergi jauh, tapi kedua kakiku tak bisa bergerak. Aku menoleh ke arah Mama. Air matanya mengalir deras. Tangis itu bukan semata kebahagiaan, melainkan campuran antara rasa terharu sekaligus luka melihat anaknya harus menanggung beban sebesar ini. Usai akad, acara singkat itu ditutup dengan doa. Tak ada musik. Tak ada tawa riang, hanya hening yang menyelimuti. Aku menyalami Naila. Tangannya dingin namun genggamannya erat. Terima kasih, Arka. Bisiknya lirih. Aku menunduk, tidak mampu membalas kata-katanya. Dalam hati aku hanya bisa berucap, semoga semua ini tidak menjadi penjara bagi kami berdua. Sepulang dari tempat akad, aku berjalan di samping kursi roda Mama. Ia menatapku tanpa kata. Lalu tiba-tiba menggenggam tanganku. Nak, maafkan Mama, ucapnya lirih. Aku segera menggeleng, menahan air mata. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ma, aku melakukan ini dengan ikhlas. Meski aku sendiri tidak yakin seberapa dalam ketulusan itu, aku tetap berusaha meyakinkan Mama agar ia tidak semakin terbebani. Sore itu, di rumah kontrakan kecilku, aku duduk sendirian di kamar. Jantungku masih berdegup cepat. Otakku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana aku menjalani hari-hari mendatang bersama Naila? Apakah aku mampu menutup telinga dari cibiran orang? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyiksa. Namun di tengah kekalutan itu, ada secercah harapan. Aku melihat Mama beristirahat dengan tenang. Wajahnya sedikit lebih cerah. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat senyum kecil menghiasi bibirnya. Dan senyum itu, walau singkat, membuat semua rasa sakit yang kurasakan seolah sedikit berkurang. Malam itu, aku berbaring di ranjang dengan mata terjaga. Aku sadar, langkah besar telah kuambil. Tidak ada jalan kembali. Pernikahan ini bukan akhir,
melainkan awal dari perjalanan panjang yang belum ku tahu ujungnya. Hanya satu yang pasti, aku harus kuat, karena hidupku kini bukan lagi milikku seorang, melainkan milik dua orang wanita yang sama-sama berjuang di sisiku, Mama dan Naila. Hari sudah gelap ketika aku sampai di rumah baru yang kini resmi menjadi tempat tinggal bersama Naila. Hening menyelimuti setiap sudut. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Aku menatap kamar yang dihias seadanya dengan lampu redup. Jantungku berdegup kencang, tak menentu, seolah tubuhku menolak menerima kenyataan yang sedang kuhadapi. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk menatap lantai kayu. Suara langkah Naila mendekat membuat napasku tercekat. Ia mengenakan gaun tidur sederhana berwarna biru lembut. Wajahnya tampak lebih tenang daripada siang tadi, meski aku tahu ada gelombang perasaan yang ia sembunyikan. Tanpa banyak kata, ia duduk di sampingku. Ada jarak tipis di antara kami, namun jarak itu terasa bagai jurang yang sulit kulewati. Aku ingin berkata sesuatu, namun lidahku keluh. Suasana hening membuat setiap detik terasa panjang. Lalu ia menarik napas pelan, menoleh ke arahku. Arka, aku tahu ini sulit bagimu. Suaranya begitu lembut, namun penuh getaran. Aku menoleh perlahan, dan kulihat matanya berkilat basah. Ia tersenyum samar, tetapi bibirnya gemetar. Aku tidak menginginkanmu merasa terpaksa. Aku hanya butuh teman hidup, seseorang yang bisa mendengar, bukan sekadar pasangan di atas kertas. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tidak menyangka, di balik sosok pemilik kafe yang tegas, tersimpan kelembutan seorang wanita yang rapuh. Malam itu bukan tentang keintiman seperti yang banyak orang bayangkan. Justru aku melihat sisi manusiawi Naila yang begitu nyata. Seorang janda yang telah melewati luka panjang, namun masih berani berharap ditemani. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya. Tanpa sadar, aku ikut merasakan perih itu. Aku mengulurkan tangan, menghapus butiran bening dari wajahnya. Gerakan kecil itu membuatnya menunduk, seolah malu memperlihatkan kelemahannya. Aku takut sendirian, Arka, bisiknya lirih. Semua orang melihatku kuat, tapi sebenarnya aku rapuh. Aku terdiam lama, menatap bayangan kami di cermin. Malam pertama ini ternyata menghadirkan sesuatu yang jauh berbeda dari yang kubayangkan. Tidak ada gairah berlebihan, tidak ada paksaan. Hanya dua manusia yang sama-sama terjebak dalam kesepian, berusaha menemukan arti kebersamaan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu, Naila. Aku juga masih belajar menerima keadaan ini. Ia menoleh, menatapku dengan tatapan tulus yang membuat dadaku bergetar. Kau tidak perlu melakukan apapun. Cukup ada di sini. Itu sudah cukup. Malam itu kami akhirnya berbaring bersebelahan, tanpa banyak kata. Aku menatap langit-langit, mendengar suara napasnya yang perlahan teratur. Anehnya, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan karena cinta, tapi karena ada kejujuran yang tercipta di antara kami. Ketika mataku mulai terpejam, aku sadar satu hal. Pernikahan ini mungkin tidak dimulai dengan cinta, tapi bisa jadi justru disinilah awal dari pengertian yang lebih dalam. Malam pertama kami bukan tentang tubuh, melainkan tentang hati yang belajar menerima kenyataan. Dan dari sana, aku mulai menyadari bahwa hidupku akan berjalan ke arah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari setelah malam pertama terasa berbeda. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk. Di meja makan, Naila selalu menyapaku dengan senyum hangat dan secangkir teh hangat. Gestur kecil itu membuatku sulit menolak keberadaannya, meski hatiku masih penuh keraguan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah ini rumah, atau hanya tempat singgah sementara? Di luar, dunia seakan tidak memberi ruang bagi pilihanku. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali aku melintas. Beberapa teman lama menyinggung pernikahanku dengan nada sinis, seolah keputusan ini adalah aib besar. Kenapa kau mau menikah dengan wanita setua itu? Ucap seorang kawan lama dengan tawa mengejek. Aku hanya menunduk, memilih diam, padahal di dalam dada terasa seperti tertusuk ribuan jarum.
Namun setiap kali aku hampir goyah, aku teringat wajah Mama yang mulai tampak lebih segar. Ia sering berkata, "Nak, Mama merasa lebih tenang sekarang." Kalimat sederhana itu menjadi alasan aku tetap bertahan, meski tekanan dari luar semakin kuat. Aku sadar, pengorbanan ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang menjaga harapan seseorang yang kucintai. Di sisi lain, Naila berusaha menunjukkan ketulusan yang mungkin tak terlihat orang lain. Ia sering menungguku pulang dari rumah sakit, menyambut dengan makanan yang ia masak sendiri. "Aku tidak pandai memasak, tapi semoga kau suka," katanya malu-malu. Aku melihatnya berusaha keras mengisi ruang kosong di hatiku, meski aku tahu perasaan itu belum benar-benar tumbuh. Ada malam-malam ketika aku terjaga, melihat Naila tertidur di sampingku dengan wajah lelah. Aku menyadari, ia pun menanggung beban. Ia kehilangan banyak dalam hidupnya, dan mungkin pernikahan ini adalah caranya mencari arti. Dari situ aku mulai memahami, bukan hanya aku yang berkorban. Naila pun menyerahkan sebagian dirinya demi sebuah harapan yang rapuh. Namun kebersamaan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya aku merasa jauh, seperti orang asing di rumah sendiri. Aku rindu kebebasan, rindu kehidupan yang dulu sederhana tanpa pandangan sinis orang. Perasaan itu sering membuatku ingin marah, tapi setiap kali melihat mata Naila yang penuh harap, amarah itu luntur dengan sendirinya. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Naila menatapku dari balik jendela. "Arka, aku tahu aku bukan pilihan yang kau inginkan. Tapi percayalah, aku ingin kau menemukan ketenangan di sini. Aku tidak ingin kau merasa terpenjara." Ucapan itu membuatku terdiam. Bagaimana bisa seseorang yang dianggap orang lain sebagai beban justru menunjukkan ketulusan yang menenangkan? Malam itu aku menulis dalam hati, mungkin cinta bukan selalu tentang perasaan yang meledak-ledak, melainkan tentang keberanian bertahan meski jalan yang dipilih penuh duri. Dan di titik itu, aku mulai belajar menerima bahwa kebahagiaan bisa datang dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan. Sore itu langit berwarna kelabu. Aku baru saja pulang dari rumah sakit setelah seharian mendampingi Mama menjalani pemeriksaan lanjutan. Tubuhku lelah, pikiran kusut, dan yang kuinginkan hanyalah beristirahat. Namun langkahku terhenti ketika mendengar suara dari ruang tengah. Aku mendekat perlahan, lalu kudengar jelas suara Naila berbicara lewat telepon. Nada suaranya berbeda, lebih jujur dan penuh emosi. "Aku tidak pernah berencana menikah lagi," katanya lirih. "Tapi melihat Arka berjuang sendirian demi ibunya, hatiku runtuh. Aku tidak tega membiarkannya tenggelam dalam kesulitan." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Aku tahu ia menerima pernikahan ini bukan karena cinta. Tapi aku tidak butuh itu. Aku hanya butuh seseorang yang hadir, meski hatinya belum sepenuhnya untukku." Aku terpaku di balik pintu, seakan seluruh tubuhku membeku. Perkataan itu menghantamku lebih keras dari apapun. Selama ini aku mengira Naila hanya mengambil keuntungan dari keadaanku. Nyatanya, ia sendiri terjebak dalam perasaan yang rumit. Ia bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga mempertaruhkan harga dirinya sebagai wanita yang sudah lama ditinggalkan. Air mataku menetes tanpa kusadari. Ada perasaan bersalah yang menghantam, bercampur dengan simpati yang sulit kujelaskan. Aku merasa menjadi beban, namun di saat yang sama aku mulai melihat ketulusan yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ketika teleponnya ditutup, aku buru-buru menjauh, pura-pura masuk kamar seakan tak mendengar apapun. Namun malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Naila bergema terus dalam kepalaku, membuat dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya bukan hanya sebagai wanita yang kupilih karena keadaan, melainkan sebagai sosok manusia yang rela menanggung risiko demi orang lain. Keesokan harinya, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan cara yang berbeda. Cara ia menyiapkan sarapan, senyumnya yang sederhana, bahkan suaranya saat memanggilku terasa lebih dalam dari sebelumnya. Aku menyadari, di balik lembutan itu ada luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Namun pemahaman itu justru menghadirkan dilema baru. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa membalas ketulusan itu?
Apakah aku mampu membuka hati untuk wanita yang selama ini hanya kulihat sebagai bos? Atau aku hanya akan melukai dirinya lebih jauh? Pertanyaan itu terus menghantuiku, seperti bayangan yang tak mau hilang. Aku sadar, rahasia yang baru saja terbuka telah mengubah segalanya. Hidupku tidak lagi sekadar pengorbanan demi mama, tetapi juga tentang keberanian menghadapi perasaan yang tak pernah kusiapkan sebelumnya. Dan di titik itulah, aku tahu jalan yang kuambil akan semakin rumit. Karena rahasia ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim berganti. Dan bersamaan dengan itu kondisi mama perlahan membaik. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai sanggup berdiri lebih lama. Bahkan ia sudah bisa tersenyum ketika menyambutku pulang. Setiap kali melihat wajahnya yang cerah, hatiku lega. Semua pengorbanan, semua keputusan sulit yang kuambil, terasa ada artinya. Namun di balik rasa syukur itu, batinku semakin kacau. Sejak mendengar percakapan Naila di telepon, pandanganku terhadapnya berubah. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sekadar wanita yang menolongku, tapi juga sebagai sosok yang tulus menahan kesepian. Meski begitu, hatiku belum mampu memberikan kepastian. Apakah aku benar-benar bisa mencintainya, atau hanya merasa iba? Malam-malamku penuh renungan. Ada saat-saat ketika aku duduk di beranda rumah, menatap langit malam, bertanya pada diri sendiri apakah jalan yang kupilih sudah tepat. Aku tahu pernikahan ini tidak dimulai dengan cinta. Tapi apakah mungkin cinta tumbuh seiring waktu? Pertanyaan itu seperti duri, mengganggu setiap detik yang kulewati. Naila sendiri seolah memahami kegelisahanku. Ia tidak pernah menuntut lebih. Tidak pernah memaksaku menunjukkan perasaan yang belum tentu ada. Namun justru sikapnya itu membuatku semakin bingung. Semakin ia membiarkan aku bebas, semakin aku merasa terikat padanya. Ketulusannya adalah belenggu yang tidak bisa kulawan. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari rumah sakit. Aku menemukan Naila sedang duduk di ruang tamu, menatap album foto lamanya. Ketika aku mendekat, ia menutupnya tergesa-gesa. Tetapi aku sempat melihat sekilas gambar dirinya bersama seorang pria dan anak kecil. Air matanya berlinang, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Aku hanya mengenang masa lalu, katanya singkat, tersenyum getir. Aku tidak bertanya lebih jauh, tapi hatiku diguncang. Aku sadar, ia juga menyimpan luka yang tak pernah sepenuhnya pulih. Mungkin itulah alasan ia menginginkan aku di sisinya, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pengingat bahwa hidup masih bisa berjalan meski kehilangan pernah begitu menyakitkan. Hari-hari berikutnya aku berusaha lebih terbuka. Aku mulai menemani Naila berbincang lebih lama, mendengarkan kisahnya, dan mencoba memahami sudut pandangnya. Semakin aku mengenalnya, semakin aku menyadari betapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk menjalani hidupnya sendirian selama ini. Dan perlahan, hatiku luluh. Bukan karena rasa kasihan, melainkan karena penghormatan. Namun aku juga tahu, memilih bertahan berarti aku harus siap menghadapi dunia yang terus memandang rendah hubungan ini. Gosip, cibiran, dan tatapan sinis tidak akan berhenti. Jalan yang kupilih penuh duri, tapi menyerah bukan lagi pilihan. Karena jika aku mundur sekarang, aku tidak hanya mengkhianati mama, tetapi juga menghancurkan hati Naila yang sudah rela membuka dirinya padaku. Malam itu aku menatap wajahnya yang tertidur di sampingku. Ada kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menyadari, mungkin cinta tidak selalu datang dengan cara yang megah. Kadang ia lahir dari keberanian menerima keadaan apa adanya, dari ketulusan yang tumbuh pelan-pelan. Aku menghela napas panjang, lalu berbisik pada diriku sendiri, inilah jalanku. Aku memilih bertahan. Aku memilih menghargai setiap detik yang Tuhan berikan bersama dua wanita yang kucintai, Mama yang kian pulih, dan Naila yang menemaniku dalam senyap. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah ini nanti. Tapi satu hal pasti, keputusan ini adalah takdir yang kuterima dengan sepenuh hati. Dan dari sinilah, perjalanan baruku dimulai. Setelah semua yang kulalui, aku sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus memilih jalan yang penuh luka agar orang yang kita cintai bisa tetap bertahan.
Aku menikahi Naila bukan karena cinta pada awalnya, melainkan karena keputusasaan demi menyelamatkan Mama. Namun seiring waktu, aku belajar bahwa kasih sayang bisa tumbuh dari pengorbanan, dan penghormatan bisa berubah menjadi cinta yang tulus. Mama kini jauh lebih sehat. Ia bahkan mampu berjalan ke pasar kecil dekat rumah tanpa harus dituntun. Senyum bahagianya setiap kali melihatku bersama Naila adalah obat terbaik yang pernah kumiliki. Aku juga menyadari, apa yang semula kupandang sebagai beban, ternyata justru menjadi berkah yang mengajarkan arti keluarga. Hidupku mungkin tidak sempurna. Aku masih harus menghadapi pandangan orang, bisikan tetangga, dan keraguan dalam hati. Tetapi aku tidak menyesali jalanku. Karena di balik semua ini, aku menemukan pelajaran berharga. Kebahagiaan bukan tentang siapa yang kita pilih, melainkan bagaimana kita menerima dan menjaga mereka dengan setulus hati. Untuk kalian yang mendengar ceritaku, ingatlah, kasih seorang anak kepada orang tuanya adalah doa yang hidup. Jangan pernah menyerah untuk berbakti, meski harus melewati jalan paling sulit sekalipun. Karena setiap pengorbanan yang lahir dari cinta akan selalu menemukan jalannya menuju kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.